My path. Dare call me alive, feline. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang sangat seru nih dari film yang berjudul The Ultimate Warrior Jiangxia. Film ini menceritakan iblis rubah ekor 9 yang membuat kekacauan di dunia manusia. Namun ada seorang dewa nih yang berusaha menyegel rubah ekor 9 tersebut. Dan ternyata dewa tersebut ada hubungannya dengan si bocil tengil yang kita kenal, yaitu Neza. Nah, yang belum nonton film-film Neza dan lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan pada tahun terakhir dinasti Shang, Kaisar Zhou menjadi tiran yang bodoh. Melihat itu, iblis rubah ekor 9 merubah dirinya menjadi selir kerajaan bernama Sudaji. Lalu dia mengambil alih kerajaan. Kemudian klan Fox membawa kekacauan di dunia. Melihat itu, master dari Jingsu Hall mengirimkan pasukan kuatnya. Hal itu membuat 3 alam dilanda perang. Murid terbaik dari Jingsu Hall bernama Jiangxia mencoba menangkap iblis rubah ekor. Hingga akhirnya Jiangxia berhasil menyegelnya dengan segel penekan roh ganas. 10 tahun kemudian perang telah berakhir. Terlihat ada anak kecil yang melihat Jiangxia di tepi kolam. Salah satu anak menceritakan bahwa Jiangxia ini adalah dewa. Saat perang berakhir, Jingsu Hall menurunkan tangga dan mengundang Jiang sudah diangkat menjadi pemimpin para dewa untuk naik ke atas sana. Lalu sang master Jingsu memerintahkan Jiangxia untuk membunuh iblis rubah ekor 9. Saat itu juga iblis rubah menjebaknya dalam ilusi, memperlihatkan iblis rubah menjerat seorang gadis dalam genggamannya. Jiangxia menanyakan siapa gadis tersebut, namun dia kembali sadar dan sang master memerintahkannya memulai eksekusi. Iblis rubah memberitahu bahwa jika dia mati, maka gadis itu pun akan mati. Jiangxia memutuskan menyelamatkan gadis itu dengan menariknya keluar dari tubuh iblis itu. Let her go! Hal itu membuat iblis rubah lolos dari Jingsu. Master pun memberi hukuman Jiangxia atas perbuatannya. Dia diusir dari Jingsu Hall dan menyegel kekuatan ilahinya, lalu mengasihkannya ke Beihai. Lalu kembali ke masa kini, terlihat temannya bernama Shen Gongbao yang diperintahkan Master untuk menemani Jiangxia. Namun dia juga kesal karena sikap Jiangxia yang meloloskan iblis rubah. Dan ini adalah hewan peliharaan Jiangxia bernama For Alike. Kemudian Jiangxia pergi ke kedai untuk makan malam. Namun kehadirannya membuat para makhluk di sana kesal. Tapi Jiang tak memperdulikannya dan makan di sana. Lalu muncullah seorang gadis. Melihat itu, Jiangxia mengenalinya seperti gadis yang digenggam iblis rubah. Gadis itu menanyakan nih tempat yang dipenuhi bunga hitam bermekaran. Mendengar itu, pemilik kedai memberitahu bahwa tempat itu berada di Gunung Yodu. Namun sekarang menjadi gunung suci, tempat tinggal Kaisar Zhou yang mendapatkan gelar dewa pernikahan. Lalu dia memperlihatkan peta lokasi tersebut yang sekarang dihantui oleh iblis rubah. Tiba-tiba makhluk lain mencuri uang gadis tersebut. Jiangxia pun mengambil uang itu kembali. Gadis itu kesal dan mengambil peta pemilik kedai. Namun pelariannya gagal, yang membuat jubahnya lepas dan identitasnya terungkap bahwa dia seekor rubah bernama Zhu. Melihat itu, semua makhluk di sana berlarian mengejarnya karena hadiahnya Jingsu akan membebaskan mereka dari kota Beihai. Lalu Zhu pun kabur membawa For Alike karena merebut petanya. Jiangxia pun mengejarnya hingga dia melewati batas Beihai. Shen Gongbao melihatnya, memperingatkan Jiangxia untuk tidak melewati batas, namun tidak dihiraukan karena dia ingin menangkap Zhu demi mengungkapkan kebenaran. Di situ Shen Gongbao mau mengikutinya, namun dia terkena panah dan juga pingsan. Sementara Jiangxia berhasil nih menangkap Zhu. Dia menanyakan hubungannya dengan iblis ekor 9. Tiba-tiba iblis rubah menangkapnya. Jiangxia berhasil menyelamatkan Zhu dan melihat gelang kaki pengikat milik iblis ekor 9.
Namun Jiu tidak tahu asal gelang itu dan selama ini dia sering dikejar oleh para iblis rubah. Jiu pun menceritakan tujuannya menemui ayahnya di Gunung Yodu dan mengungkapkan masa lalunya yang tak diingat. Mendengar itu membuat Jiangxia mengingat kembali perkataan iblis ekor 9 dan sang master. Dia merasa ada yang janggal di masa lalu. Lalu Jiangxia memutuskan untuk menemani Jiu ke Gunung Yodu karena dia memegang peta itu. Kemudian sampailah di kota Xiang yang sudah tak berpenghuni. Jiangxia menemukan sebuah boneka dan mengambilnya. Kemudian mereka naik nih ke atas bukit di mana tempat tali berisi gantungan barang peninggalan manusia sebagai pesan koneksi ke kehidupan alam roh. Lalu Jiangxia menggantungkan boneka itu di sana. Di sisi lain Shen Gongbao yang sadar mengikuti jejak darah Jiangxia. Sementara mereka sampai nih di tempat gersang. Menemukan orang yang sekarat kehausan. Jiangxia mencoba menolongnya namun orang itu melihat Jiu seekor rubah menyerangnya. Dan Jiu pun membalas serangannya. Di situ Jiangxia melerai mereka. For Like mencoba mengikuti Jiu yang mencuri petanya. Sementara dia berusaha menolong orang itu. Yang ternyata itu tipuan dari iblis ekor 9 dan memberitahunya bahwa Jiu adalah miliknya dan dapat menemukannya di Gunung Yodu. Di sisi lain, Jiu sampai di tempat yang dipenuhi burung gagak kemudian menyerangnya. Tangannya pun berdarah dan menetes membuat semua roh bangkit. Untung aja Jiangxia sampai dan berhadapan roh tersebut. Dia meminta Jiu pergi bersama For Like, namun For Like kembali membantu Jiangxia. Namun dia jatuh dan pingsan. Untungnya Jiu kembali dan mencoba menyelamatkan mereka. Tiba-tiba isi tasnya keluar, yaitu gantungan benda koneksi yang membawa angin berpadu. Melihat itu Jiangxia terbebas dan para roh mengikuti kemana angin berpadu pergi. Ternyata para roh itu terjebak akibat mati dalam peperangan besar dahulu. Namun jika burung walet yang melintas langit akan membebaskan para roh yang terjebak. Mendengar itu Jiu mengingat masa lalunya dengan ayahnya. Kemudian For Like menghampiri untuk menghiburnya dan mereka pun menjadi akrab. Malam harinya Jiu mengingat kembali bahwa dirinya dikejar manusia yang menganggapnya iblis rubah. Jiu yang terbangun memberitahu bahwa dia percaya ayahnya berada di Gunung Yodu menunggunya. Tiba-tiba burung walet melintas di hadapan mereka. Terlihat memberi harapan dengan memulangkan jiwa-jiwa yang gelisah. Setelah itu mereka melanjutkan dan sampai di Blackwater. Tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Shen Gongbao menyerang dengan kekuatan petir dan memperingatkannya. Jiangxia menjelaskan bahwa Jiu adalah gadis yang dalam ilusi digenggam oleh iblis ekor 9. Tidak terima Shen Gongbao menganggap Jiangxia dirasuki lalu menyerang Jiu. For Like melindungi Jiu nih yang membuatnya terlempar karena kekuatan Shen Gongbao. Di situ Jiu pun mencari keberadaan For Like. Di saat itu Jiu melihat bunga hitam lalu mendengar suara dan mengikutinya. Tiba-tiba dia dijerat oleh selendang merah yang ternyata itu ulah Kaisar Zhou, dewa pernikahan. Sementara Jiangxia melawan Shen Gongbao lalu mendengar teriakan Jiu dan juga menghampirinya. Kaisar Zhou melihat gelang kaki Jiu. Dia menjelaskan bahwa gelang itu pengikat dua roh. Jika salah satu mati maka yang lainnya akan mati. Lalu mencekik Jiu yang dikiranya iblis rubah yang mengambil nyawa permaisurinya. Secara bersamaan Jiangxia yang sampai melihat Jiu sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba keluar energi dari tubuh Jiu. Melihat sosok iblis rubah ekor 9 dalam diri Jiu membuat Jiangxia marah. Tidak lama Jiu dibawa pergi oleh iblis tersebut. Lalu dia pun mengejarnya. Hingga iblis ekor 9 menampakkan dirinya di hadapan Jiangxia dan Shen Gongbao. Dia menyekap Jiu lalu menyerang mereka. Dan terungkap identitas Jiu adalah Sang Daji, permaisuri Kaisar Zhou. Jiu pun mengingat masa lalunya. Jiu dan iblis ekor 9 terikat oleh gelang. Lalu dia mencoba mengambil energi kekuatannya dari Jiu. Jiangxia mencoba menghentikannya dibantu oleh Shen Gongbao. Feline. My power. Dare call me alive. Saat mereka terpojok datanglah For Like dalam bentuk rusanya. Dia melawan iblis ekor 9. For Like. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur membawa Jiu.
Tidak lama saat terbang For a Like terjatuh, ternyata pertarungan tadi membuat tubuhnya terluka. Jiang Jia mencoba menyelamatkannya, namun For a Like tidak selamat. For a like. Jiang Jia sedih nih kehilangannya, termasuk Jiu yang sudah mulai akrab dengan For a Like. Setelah kejadian itu, Seng Gongbao mempercayai Jiang Jia saat kejadian 10 tahun lalu bahwa gadis yang dalam genggaman iblis itu bukan ilusinya. Disinilah mereka meragukan sang master dan ingin mencari tahu kebenaran sesungguhnya. Lalu Seng Gongbao menggunakan kekuatannya untuk menurunkan tangga menuju Jingsu. Jiang Jia pun menaikinya untuk bertemu dengan sang master. Disinilah terungkap bahwa sang master sudah tahu Jiu dalam genggaman iblis, namun dia lebih mementingkan kehidupan manusia lainnya dan tetap ingin mengeksekusi iblis. Tapi karena kebaikan Jiang Jia menyelamatkan gadis itu, menurutnya itu adalah sebuah dosa. Maka dari itu Jiang Jia dihukum. Di sini Jiang Jia memohon untuk menyelamatkan Jiu dengan memutus ikatan gelang kunci takdir. Sang master pun memberitahu cara menyelamatkan Jiu akan reinkarnasi dengan terlahir kembali terlepas dari ikatan iblis ekor 9. Dengan cepat Jiang Jia membawa Jiu ke sana bersama Seng Gongbao. Namun iblis rubah ekor 9 tiba. Di sini Seng Gongbao yang akan menghalanginya. Dia mengorbankan dirinya, sementara Jiang Jia menuju tempat reinkarnasi membawa Jiu. Hingga akhirnya Seng Gongbao tewas. Di sisi lain Jiu telah sadar dan Jiang Jia berjanji akan membuat Jiu terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik dan memiliki keluarga. Setelah sampai, Jiu berpisah dengan Jiang Jia. Dia masuk ke dalam gerbang cahaya. Jiang Jia, thank you. Setelah berhasil, iblis rubah ekor 9 datang dan mau menghancurkan gerbang tersebut. Jiang Jia pun mencegahnya. Namun Jiang Jia kalah karena kekuatannya lemah dan iblis berhasil menghancurkan gerbang reinkarnasi. Akibatnya seluruh roh di dalam sana keluar. Disinilah iblis memberitahu Jiang Jia bahwa master membuat janji padanya untuk menjadikannya dewa. Namun harus mengikat seluruh klan rubah ke manusia yang mengakibatkan perang yang akan menyatukan 3 alam. Tapi di situ master mengingkari janjinya dan melemparnya ke jurang maut. Hal itu membuatnya murka dan membalaskan dendamnya ke sang master dengan menyerang Jingsu. Jiang Jia melihat Jiu dalam pengikat tali iblis. Dia mencoba menyelamatkannya dengan memanjat para roh. Sementara master yang mengetahui serangan itu menggandakan kekuatan melindungi Jingsu. Namun Jiang Jia terjatuh dan membuatnya mengingat For a Like, Seng Gongbao dan juga ucapan iblis. Hal itu membuat kekuatannya bangkit memutus ikatan tali jiwa Jiu. From the yoke of oppression. You born yet? Namun sayangnya dia gagal menyelamatkan Jiu karena terkena serangan kekuatan sang master dari Jinsu. Dan iblis rubah ekor 9 pun lenyap. Setelah itu master akan mengembalikan kepemimpinan dewa Jiang Jia karena telah melenyapkan iblis. Namun sesampainya di hadapan master dan para dewa, dia menghancurkan tangga Jinsu menggunakan kekuatannya karena ketidakadilan sikap sang master. Fast! Jinsu Hall pun runtuh seketika dan kunci pengikat manusia dan Jinsu terputus. Lalu master dihukum oleh surga. Terlihat burung walet membimbing jiwa-jiwa yang gelisah untuk pulang. Maka dari itu dunia menjadi damai dan Bei Hai kembali pulih menjadi desa sedia kala. Jiang Jia dikirim ke alam yang sangat jauh. Terlihat For a Like terlahir kembali. Begitu juga dengan Jiu yang masih kecil. Di akhir film diperlihatkan Jiang Jia kedatangan tamu nih, keluarga Neza, untuk makan malam di rumahnya. Jiang Jia kesal melihat sikap Neza yang nakal. Setelah itu malamnya dia tak bisa tidur memikirkan muka Neza yang kotor.
lalu menghampirinya untuk membersihkan sisa makanan di mulut Neza. Setelah itu dia pun pulang dan kembali tidur. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Ultimate Warrior Jiangxia. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.